Halo teman-teman, nama saya Pris. Saya Yutta, saya Rita. Saya Berkat. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia. Selamat mendengarkan. 1940 merupakan tahun yang menggemparkan seluruh dunia, di mana terjadinya Perang Dunia Kedua. Jepang dan Belanda ikut terlibat di dalam perang tersebut, sehingga terbentuknya dua blok, yaitu ada blok sekutu dan blok poros. Di blok sekutu terdapat Belanda, Amerika, dan Inggris, sementara di blok poros terdapat Jepang, Jerman, dan Italia. Kekalahan Prancis yang disebabkan oleh penyerangan dari Jerman membuat Jepang mendirikan pangkalan militernya di Indonesia. Belanda menolak kehadiran Jepang di Indonesia sehingga membekukan setiap aset Jepang yang ada di Indonesia. Jepang melihat adanya potensi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, yaitu minyak bumi yang akan digunakan untuk perang dunia. 1941, hari di mana Pearl Harbor di Amerika Serikat diserang oleh Jepang. Pasukan Nippon dari Jepang melakukan invasi penyerangan ke pelabuhan Pearl Harbor, sehingga menyebabkan satu pun alutsista militer mereka tidak ada yang tersisa. Setelah mendengar penyerangan itu, Belanda sebagai sekutu dari Amerika Serikat kemudian mengecam serangan tersebut dan kemudian menyatakan perang terhadap negara Jepang. 12 Januari 1942, hari di mana Jepang berhasil masuk ke wilayah Indonesia. Mereka masuk melalui salah satu wilayah di Kalimantan Utara yang bernama Tarakan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian tepat pada tanggal 1 Maret 1942, mereka kemudian berhasil menguasai beberapa daerah di sekitar Kalimantan dan beberapa daerah di Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kemudian pada tanggal 5 Maret, mereka kemudian berhasil menguasai Batavia atau Jakarta pada sekarang, sehingga Belanda pada saat itu tidak menguasai wilayah Jakarta lagi. 8 Maret 1942, di mana terjadinya perjanjian Kalijati antara Belanda dan Jepang, di mana di perjanjian ini mengatakan bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya terhadap Jepang. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang, bukan lagi Belanda. Namun, tak disangka, 3 tahun berselang kemudian, Amerika melakukan pengeboman di Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana kedua kota ini sangat berpengaruh besar di Jepang pada saat itu, sehingga orang-orang Jepang yang ada di Indonesia kembali ke Jepang melihat konflik tersebut, sehingga Indonesia mengalami kekosongan, dan hal itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Merdeka. Kedatangan Jepang ke Indonesia membawa dampak dalam berbagai bidang dan aspek. Dampak pada bidang sosial, dampak positif pertama yaitu Jepang memunculkan sistem kerja bakti. Sistem kerja baktinya yaitu Kinrohoshi. Dengan adanya sistem kerja bakti ini membuat secara tidak langsung
sikap semangat persatuan Indonesia itu menjadi menurun. Kemudian pada dampak negatif, yaitu membuat kesulitan komunikasi antar suku. Dampak selanjutnya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini ada dua dampak, yaitu dampak pertama, dampak positif. Pada dampak positif ini, anak sekolah itu diberikan latihan olahraga Taiso untuk membuat kesehatan mereka itu menjadi lebih kuat. Kemudian dampak negatifnya, para pelajar dianjurkan atau dipaksa untuk masuk organisasi militer sehingga mereka tidak bisa menempuh pendidikan mereka. Nah, selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Dampak positif yang terjadi dalam bidang ekonomi adalah didirikannya KUMYA, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, dampak negatif di bidang ekonomi adalah semua hasil kegiatan ekonomi digunakan hanya untuk kepentingan beberapa. Selanjutnya adalah di bidang politik. Di bidang politik ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terbentuknya strata masyarakat tingkat paling bawah atau dalam bahasa Jepang bisa dilakukan origami atau dengan kekuatan. Nah, dampak negatifnya adalah kekuasaan pada masa itu dipegang oleh Jepang. Selanjutnya dampak pada bidang kebudayaan. Nah, dampak positif yaitu diberlakukannya tradisi Seikei-rei atau tradisi kerja bakti secara massal. Kemudian ada dampak negatif yaitu adanya pengaruh budaya Jepang dalam industri perfilman, lagu, dan drama. Demikian cerita singkat perjalanan Jepang masuk ke Indonesia. Kami berharap dengan video ini kita semua dapat menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami membuat video ini sebagai tugas akhir kami, tugas sejarah Indonesia. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. See you in the next video.